Opa, oma yang dikasihi Tuhan, Shalom. Pada saat ini Pekat Lansia GPIB Benowo saatnya mendapatkan tugas untuk membacakan yaitu firman Tuhan. Mari Opa Oma kita siapkan firman Alkitab kita. Kita buka dari kitab Ulangan 22 ayat yang 11 sampai dengan 12. Apabila Opa Oma sudah disiapkan Alkitabnya, sebelum kita membaca, mari kita berdoa. Bapa Allah surgawi, segala puji dan syukur Tuhan ku panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, atas segala kesetiaan-Mu senantiasa Kau limpahkan dalam kehidupan hamba-Mu ini Tuhan, juga khususnya para lansia. Tuhan, pada saat ini Tuhan hamba-Mu kebagian untuk membacakan firman-Mu Tuhan. Sebelum kami membaca ya Tuhan, hamba-Mu berserah diri di hadapan-Mu Tuhan, agar pribadi kami Kau layakkan di hadapan-Mu, sehingga apa yang kami beritakan Tuhan semua seturut dengan kehendak-Mu. Juga kuasai semua opa, oma, para lansia yang mendengarkan akan firman-Mu Tuhan. Kuasailah dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, agar firman yang kami sampaikan Tuhan boleh menjadi berkat kekuatan iman kami semua Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Opa Oma, kita malam hari ini membaca yaitu kitab Ulangan 22 ayat yang 11 sampai dengan 12 yang menyatakan, janganlah engkau memakai pakaian yang dua jenis bahannya, yakni bulu domba dan linen bersama-sama. Haruslah engkau membuat tali yang terpilin pada keempat puncak kain penutup tubuhmu. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Opa Oma yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita membaca yaitu diberi judul dari sinode yaitu deritanya kebahagiaan kita. Mencampur adukkan berbagai macam materi untuk memperoleh yang menakjubkan merupakan suatu keindahan di mata manusia, tetapi menjadi keburukan di mata Allah. Misalnya, mencampur bahan baku pakaian seperti nas bacaan hari ini. Bulu domba berasal dari hewan. Kain linen berasal dari tumbuhan. Kain yang mengandung kedua materi tersebut, bulu domba dan kain linen disebut sadness. Dalam kehidupan masyarakat Yahudi, hal itu dilarang karena dinilai telah mencampur dua jenis benih yang berbeda. Salah satu bagian dalam kelompok masyarakat Yahudi memandang hal tersebut sebagai wujud perlawanan terhadap Allah. Pertama, karena Allah telah menciptakan semua ciptaannya dalam sifat khusus dan khas. Kedua, campuran ini melambangkan bersatunya bangsa Mesir melalui hasil pertaniannya dan bangsa Ibrani dengan hasil ternak gurunya. Ketiga, mengeksploitasi bulu domba merupakan suatu tindakan penindasan kepada makhluk lemah yang dimanfaatkan secara tidak berimbang. Karena mencampurnya dengan tanaman, setiap
percampuran berbagai ragam materi yang dilakukan oleh manusia yang semata-mata hanya untuk memenuhi hasrat hatinya. Manusia yang semata-mata hanya untuk memenuhi hasrat hatinya akan mendatangkan keburukan. Eksploitasi berlebihan terhadap bulu domba yang memiliki nilai ekonomis tinggi akan mendatangkan kesedihan bagi hewan tersebut. Hal itu kemudian dapat mempengaruhi pertumbuhan bulu yang melindungi badannya dari terik sinar matahari dan dinginnya angin malam. Penderitaan domba-domba yang dicukur bulunya menjadi kebahagiaan bagi manusia. Sebab melalui bulu domba, manusia dapat menghasilkan beragam kerajinan, termasuk pakaian yang dibutuhkan untuk menghangatkan tubuh. Melalui hasil ternak, kita jadi memiliki barang istimewa untuk menambah nilai diri dari prestise. Mari bersyukur dan mengurus ternak secara tepat. Demikian pembacaan dari RSBU ini. Demikianlah Bapak Ibu, Opa Oma yang dikasihi Tuhan, kiranya ibadah ini boleh menjadi berkat bagi iman kita di dalam usia lansia ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita naikkan doa syafaat bagi Opa Oma yang telah mendengarkan firman Tuhan. Bapa Allah surgawi, segala puji syukur Tuhan senantiasa kupanjatkan kehadirat-Mu Tuhan, di mana Tuhan kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu Tuhan boleh menjadi kekuatan iman kami, walaupun kami di usia lansia ini Tuhan. Bukan kami semakin lemah, namun kami senantiasa mohon pertolongan tangan Tuhan. Kiranya walaupun di usia lansia ini Tuhan, Engkau masih memberikan kekuatan baik jasmani, rohani, dan jiwa kami Tuhan. Karena di dalam-Mu Tuhan sumber segala kekuatan untuk kehidupan kami kaum lansia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala berkat-Mu ya Bapa. Tuhan, kami juga naikkan syafaat khususnya para lansia, di mana saat ini yang sudah usia lanjut Tuhan. Kami hanya berserah diri ke hadirat-Mu Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa memberi kekuatan kami ya Bapa. Engkau senantiasa menuntun kami ya Bapa. Engkau senantiasa melindungi kami ya Bapa. Tuhan, kiranya Engkau senantiasa memberkati tubuh kami semua yang sudah renta ini ya Tuhan. Yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit juga Engkau sembuhkan ya Bapa. Mungkin di antara kami semua Tuhan, ada organ tubuh kami yang kurang sempurna karena gangguan usia maupun gangguan suatu penyakit. Kami menyerahkan kesembuhan dan kesempurnaan organ tubuh kami hanya dalam zaman kuasa Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah juru selamat kami Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus.
Tuhan, kiranya walaupun di usia lansia ini Tuhan, Kau senantiasa memberkati opa oma ini Tuhan. Baik Kau berikan kecukupan ekonomi rumah tangganya Tuhan. Kau berikan kebutuhan jasmani, rohani, dan jiwa. Karena di dalam kuasa-Mu Tuhan, sumber segala berkat bagi kehidupan kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bungkuslah kami semua Tuhan di saat pandemi COVID ini Tuhan, dengan kuasa darah-Mu yang kudus Tuhan. Agar kami dijauhkan dari segala kuasa roh kegelapan, kuasa kejahatan, dijauhkan dari segala virus-virus yang akan mengganggu kesehatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Juga berkati anak cucu dari opa oma ini ya Bapa, agar mereka senantiasa bersukacita dalam kehidupan rumah tangganya. Walaupun di usia lansia ini Tuhan, kiranya cinta kasih-Mu senantiasa mencurahkan damai sejahtera bagi opa oma semua ini ya Tuhan. Terima kasih atas segala kemurahan-Mu Tuhan, terima kasih. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya. Tuhan, kami juga berdoa khususnya bagi sinode, baik yang terlibat di dalam segala aktivitas kegiatan sinode Tuhan, kiranya Engkau berkati semua ya Bapa. Engkau cukupkan ekonomi rumah tangganya, Engkau cukupi kebutuhan jasmani rohaninya ya Bapa. Karena di dalam-Mu Tuhan sumber segala pengharapan kehidupan kami semua. Juga rencana persidangan sinode Tuhan yang akan digelar pada bulan Oktober, semuanya kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Agar semua boleh terjadi bukan karena kekuatan kami, tapi semua karena kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Juga berkati bangsa dan negara ini Tuhan, yang mana saat ini lagi menghadapi pandemi ini Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau senantiasa menjauhkan dari segala pandemi ini Tuhan. Kiranya cinta kasih-Mu Tuhan senantiasa Kau limpahkan bagi bangsa dan negara ini Tuhan. Berkati para pimpinan kami Tuhan, baik presiden sampai RT dan RW Tuhan. Berikan rahmat dan hikmat-Mu Tuhan, agar mereka dimampukan untuk melaksanakan tugas kenegaraan yang tidak menyimpang dari kehendak-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya. Juga berkati Tuhan gereja kami GPIB Benowo Tuhan, juga khususnya GPIB dimanapun juga. Berkati dalam segala aktivitasnya Bapa. Kami serahkan seluruh ruangan rumah-Mu, gereja-Mu Tuhan dalam kuasa-Mu, agar rumah gereja-Mu Tuhan senantiasa dijauhkan dari segala virus-virus yang akan mengganggu seluruh jemaat-Mu Tuhan. Namun hanya kuasa-Mu yang menguasai seluruh ruangan gereja-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah ya Tuhan doa dan permohonan kami. Hanya kupanjatkan dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah juru selamat dunia. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Amin. Demikian Bapak Ibu, kita sudah membacakan sebagian dari firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat kekuatan iman kami. Amin. Pelayanan